Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang penganggaran. Apa itu penganggaran? Nah, sebelum kita masuk ke apa itu penganggaran, kita review kembali, yaitu tentang fungsi manajemen. Kita pernah belajar di pengantar manajemen bahwa fungsi manajemen menurut George R. Terney itu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, kemudian actuating dan controlling. Nah, di dalam planning itu ada namanya budgeting dan organizing, penganggaran dan pengorganisasian. Nah, itu kita bahas dalam membentuk suatu rencana atau plan. Nah, planning ini sendiri yang dilakukan adalah yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Tujuannya apa? Apakah memaksimalkan laba atau untuk kepuasan pelanggan misalnya. Kemudian kita bentuk suatu policy atau kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita buat juga rules atau aturan-aturan yang harus dijalankan oleh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, dari policy dan rules tadi kita anggarkan, kita buat suatu anggaran yang tujuannya untuk membentuk suatu program-program kerja dengan berbagai metode. Nah, sehingga bentuk juga metodenya untuk menjalankan program tersebut. Kemudian setelah ada program dan metodenya tadi, kita bentuk strategi perusahaan. Apa strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan? Dan juga perlu dibuat suatu standar, sehingga nanti pada saat controlling kita bisa lihat sudah sesuai standar belum pada yang telah dibuat di perencanaan. Nah, tujuan dari penganggaran, karena anggaran tadi ada di perencanaan, yang harus dilakukan pertama adalah kita lihat kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan perusahaan misalnya company resource, sumber daya perusahaan, financial, keuangan perusahaan, relation, good management, dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga kelemahan perusahaan, jangan lupa. Kita lihat positioning market. Posisi kita di pasar bagaimana, kemudian market share-nya, market share-nya masih terlalu kecil, kemudian fast mover industri dan sebagainya. Itu nanti bisa membentuk suatu anggaran. Nah, variabel-variabel tersebut tadi, baik kekuatan maupun kelemahan perusahaan, itu ada variabel yang terkendali dan ada yang tak terkendali. Yang terkendali, misalnya penetapan harga per unit, itu perusahaan bisa mengendalikan karena perusahaan yang menentukan berapa laba yang diinginkan, sehingga bisa membuat suatu harga per unit. Kemudian yang tak terkendali misalnya kebijakan pemerintah atau aturan-aturan pemerintah. Bagaimanapun perusahaan harus mengikuti aturan tersebut. Nah, di dalam perencanaan tadi kita bentuk suatu tujuan, baik tujuan jangka panjang atau tujuan umum dan tujuan jangka pendek atau tujuan khusus. Setelah membentuk suatu tujuan tadi, goalnya apa, kita buat suatu rules atau aturan-aturan, perintah, larangan, sanksi, kewajiban yang mengikat karyawan dalam melaksanakan tugas biar segera tercapai tujuannya. Jadi aturan itu bukan untuk dilanggar ya, tapi untuk dijalankan biar perusahaan segera mencapai tujuannya. Kemudian kita bentuk juga kebijakan atau policy, kerangka berpikir baik secara lisan atau tulisan yang harus mengindikasikan batasan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk seluruh pekerja. Jadi bikin kebijakan-kebijakan yang bisa dijalankan oleh pekerja sehingga bisa segera mencapai tujuan perusahaan. Kemudian setelah ada rules dan policy tadi, kita bentuk suatu program. Nah, ini rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan. Di sini menjawab pertanyaan 5W1H ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, kemudian
Setelah tahu programnya, kita buat metode atau cara mengeksekusi pelaksanaan program tadi. Misalnya, cara pencatatan equivalent unit dengan FIFO misalnya, first in, first out, dan sebagainya. Kemudian setelah tahu metodenya, maka kita buat suatu standar pengukuran atau satuan pengukuran sebagai patokan pekerjaan. Sehingga pada saat controlling, kita tahu apakah sudah berjalan sesuai planning atau belum. Kemudian kita tentukan juga strateginya, strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tadi, yaitu pedoman untuk melangkah dari setiap departemen mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, menaikkan harga, membuka pasar baru, diferensiasi produk, dan sebagainya. Kemudian kita bentuk juga prosedur urutan dari tugas yang saling berkaitan sesuai standar. Contohnya nih, mau bikin anggaran aja kita bikin prosedurnya. Yang pertama bikin pedoman anggaran, kemudian bikin persiapan anggaran, kemudian kita tentukan anggaran, dan baru bisa pelaksanaan anggaran. Nah, prosedur tadi ada prosedur internal, ada prosedur eksternal. Prosedur internal yaitu kondisi perusahaan yang realistis yang melibatkan seluruh level manajerial dan karyawan, tujuannya untuk memotivasi kinerja dengan membuat suatu time schedule. Nah, prosedur eksternal itu bisa dilihat dari kondisi ekonomi, misalnya persaingan pasar, market share, riset and development, dan kebijakan pemerintah. Kemudian tujuan dari penganggaran yang pertama yaitu landasan yuridis untuk mendapatkan sumber dana. Jadi kita dengan menganggarkan kita jadi tahu berapa kebutuhan dananya, kemudian kita bisa mencari dana tambahannya. Kemudian menilik potensial investment, kemungkinan untuk berinvestasi di mana, kemudian memberi batasan misalnya pada anggaran promosi misalnya. Anggaran promosi 2 juta rupiah, kemudian kita batasi 2 juta sehingga ketika sudah mencapai 2 juta stop. Tidak ada biaya promosi lagi yang muncul karena ada anggaran yang di departemen lain. Kemudian memaksimalkan pencapaian hasil, harapannya dengan anggaran yang tepat hasilnya juga sesuai dengan tujuan. Kemudian mengoptimalkan keuangan perusahaan juga lebih optimal ketika ada anggaran. Nah, manfaat dari anggaran itu sebagai pedoman kegiatan. Jadi, ketika perusahaan mau melakukan contohnya tadi, promosi, biaya promosi sudah dianggarkan 2 juta. Sehingga bisa jadi pedoman bahwa apa yang harus dilakukan, kapan melakukan promosi, dan sebagainya. Itu sebagai pedoman. Kemudian yang kedua, indikator penilaian kinerja manajemen. Jadi kinerja manajemen itu bisa dilihat dari anggarannya tadi. Ketika anggaran terserap dengan baik sesuai dengan rencana, maka dikatakan kinerja manajemennya juga baik. Nah, kemudian bisa juga memotivasi pegawai sehingga pegawai tahu, oh biaya promosi masih ada nih, berarti kita masih perlu melakukan promosi. Kemudian alat pendidikan bagi para manajer, jadi menjadi suatu alat untuk pengetahuan manajer dan menghindari pemborosan, biar nggak boros karena tadi ada batasannya. Kemudian kelemahan dari anggaran itu yang pertama ada unsur ketidakpastian, karena kita nggak tahu ya, namanya planning itu kan muncul ketidakpastian ke depan bagaimana. Kemudian ada takes time to make it dan memungkinkan adanya inefficient performance karena dasarnya adalah forecasting. Nah, nanti apa itu forecasting kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.